Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, dan guru penguji uji kompetensi PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Mai Susanti, merupakan salah satu guru di SD Negeri 2 Tanggulangin dan sekaligus mahasiswa dari PPG dalam jabatan tahun 2024. Jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa 24111100671. Nah, pada hari ini, hari Senin tanggal 27 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kompetensi di UPTD SD Negeri 2 Tanggulangin pada kelas 5 dengan materi Hari Kiamat. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Tuhan biasa tetap semangat terus belajar. Allahu Akbar. Nah anak-anak, sebelum kita mulai, coba Ibu minta berdiri dulu sebentar. Oke, coba periksa kerapihannya. Bajunya dimasukkan dulu ya. Bajunya dirapikan dulu, yang belum rapi, ikat pinggangnya dibenerin dulu. Sudah? Kalau sudah rapi, sudah beres semua, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar apa? Pelajaran apa? Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Nah, silakan dikeluarkan bukunya. Ya, bukunya dikeluarkan semuanya. Oke, bukunya dikeluarkan semua dulu. Sudah? Sudah ya? Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, kita harus pandai-pandai bersyukur ya anak-anak ya. Dengan kesehatan kita, Allah yang Allah berikan, kita harus bersyukur. Nah, dengan kesehatan kita juga hari ini kita dapat belajar bagaimana biasa dapat menuntut ilmu dengan tentunya dengan mengharap hasil yang terbaik ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Silakan ketua kelas pimpin doa. Alhamdulillah. Nah, anak-anak. Oke, anak-anak, kita Ibu absen dulu ya. Aura Dewi Yuliana, Abinaya tidak hadir. Kenapa Abinaya? Sakit. Oke, kita doakan sama-sama ya Abinaya supaya sehat, bisa berkumpul bersama kita kembali. Adrian Bagas, Dera Hoironisa, Dwi Chandra, tidak hadir. Kemana Dwi Chandra? Pergi. Oke. Kemudian Faiz Iza, Faisal, Griselda Queen,
Hadir. Karisa Putri. Kemudian Reza Yulian. Raihan Aldrian. Delisa Safira. Hadir. Sudah semua dipanggil ya? Sudah. Baik anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Silakan berdiri. Indonesia tanahku darahku, di sanalah aku berdiri tempat Indonesia bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Kita tanahku hidupan, bangsaku rakyatku selamat. Jiwanya bangsa Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku yang cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Baik anak-anak, untuk mengingatkan kita kembali pada Allah yang Maha Kuasa, kita baca surah pendek dulu ya. Untuk hari ini kita membaca surah Al-Lahab. Mari sama-sama kita baca surah Al-Lahab. Sebelum kita baca surah Al-Lahab, kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Yuk kita sama-sama membaca. Kita baca menjadi amal kita, menjadi ladang pahala kita ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, masih semangat gak hari ini? Masih. Oke, Ibu mau cek semangat kalian. Bisa ya tepuk semangat? Oke, bisa? Tepuk semangat. Semangat. Oke, bisa sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke.
Oke, anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ketika kehidupan telah berhenti. Nah, tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama meyakini adanya hari akhir dengan benar. Kemudian peserta didik juga dapat menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar dan menemukan hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak sih apa sih itu hari kiamat? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Oh, Vira. Hari akhir. Ada yang tahu lagi mungkin? Putri? Hancurnya alam semesta. Hancurnya alam semesta. Jadi, anak-anak, yang perlu kita ketahui makna dari hari akhir yaitu atau makna dari hari akhir atau makna dari hari kiamat yaitu hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk hidup. Beriman kepada hari akhir berarti percaya, ya. Iman itu apa? Percaya. Nah, beriman kepada hari akhir berarti percaya dengan sepenuh hati bahwa dunia dan seluruh isinya akan hancur dan mempertanggungjawabkan selama hidupnya di bumi ini, di dunia ini, ya. Nah, di sini Ibu ada sebuah video. Nah, coba kalian perhatikan video yang akan Ibu sajikan. Nanti Ibu akan merefleksi kalian, ya. Setelah kalian menonton video, Ibu akan merefleksi kalian untuk apa sih isi dari video ini, ya. Sekarang Ibu ada video, kalian tonton dulu ya. Assalamualaikum sahabat-sahabat Islam. Mengenai kita belajar kiamat adalah dari kehidupan. Kiamat tidak masing-masing kita oleh Allah. Akan tetapi tidak ada yang terutama kiamat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس أي أرض تموت إن الله عليم. Al-ayat 20. Artinya sesungguhnya Allah hanya pada intinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam wahyu dan tiada suara kita. Tapi hidaunya di pada kau dua lahirnya anak-anak kecil berbuat yakni dari kaum data atau pertanyaan yang tidak dilakukan oleh hakim. Tiga, munculnya nabi-nabi palsu, semuanya berjumlah 30 orang. Empat, untuknya Ka'bah dan diserang oleh orang. Lima, bermulalah kekuasaan. Enam, munculnya imam. Nah, setelah kita menyaksikan video yang Ibu putar tadi, kira-kira video tadi membahas tentang apa sih? Coba angkat tangan. Tentang kira hari kiamat. Nah, kemudian tentang apa lagi? Tentang apa lagi? Putri? Tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tandanya tadi apa saja
Yang pertama apa tadi? Wanita berpakaian tetapi telanjang. Wanita berpakaian tetapi telanjang. Apalagi tadi? Semakin meluasnya kebodohan. Semakin meluasnya kebodohan. Kemudian apalagi? Riba makin meluas. Riba makin meluas. Baik sekali pemahamannya ya. Nah, jadi anak-anak, setelah kita bahas tentang makna hari akhir, nah sekarang kita bahas tentang jenis-jenis hari akhir. Nah, hari akhir itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hari akhir atau hari kiamat itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama kiamat sugro dan yang kedua kiamat kubro ya. Kiamat sugro ini disebut juga dengan kiamat kecil ya. Kiamat sugro bisa disebut juga dengan kiamat kecil. Apa itu kiamat sugro? Ya. Jadi kiamat sugro berarti berakhirnya kehidupan di dunia ini baik secara individu maupun ke kelompok. Contohnya apa? Contohnya adalah Kematian dan bencana. ya, contohnya adalah kematian dan juga bencana alam. Kenapa dia disebut kiamat sugro? Karena yang musnah atau yang berakhir hanya sebagian kecil, tidak semuanya, tidak seluruhnya. Jadi dia disebut juga kiamat kecil. Contohnya tadi ada kematian. Jadi kematian kita ya, kematian kita itu namanya kiamat sugro. Kemudian adanya bencana alam, banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor, itu disebut juga dengan kiamat sugro. Kemudian ada lagi kiamat kubro atau disebut juga dengan kiamat besar. Apa itu kiamat kubro? Ya, benar sekali, bagus sekali. Ya, jadi kiamat kubro yaitu hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Jadi, besok di akhir zaman ya, sebelum kita ada kiamat kubro nanti akan ada peniupan sangkakala. Siapa yang meniup? Malaikat Israfil. Jadi sebelum kiamat kubro ya, setelah malaikat Israfil meniup trompetnya ya, trompet sangkakala, maka hancurlah alam semesta beserta isinya yang kita kenal dengan istilah kiamat kubro ya, atau kiamat total, hancurnya alam semesta beserta isinya dengan seluruh isinya ya. Nah, anak-anak, ada sedikit kasus ya. Sedikit kasus ya. Jadi, Ibu akan buat kelompok ya. Ibu akan buat kelompok di mana kelompok itu mendiskusikan apa yang ada di depan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di papan tulis atau di layar ya. Di sini Ibu akan membuat kelompok ya. Untuk kelompok di sini kelompok 1 ya. Kemudian di sini kelompok 2. Setelah kalian buat kelompok, setelah kalian mengerjakan apa yang sudah ada di layar, maka nanti setelah selesai mengerjakan kasus di sini, maka kalian akan maju ke depan untuk presentasi. Oke, nah sekarang silakan berkumpul bersama anggota kelompok masing-masing dengan teman kelompoknya ya. Sudah, nah sekarang di sini Ibu ada sebuah kasus ya.
di mana kasus ini kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Tulis dalam sebuah kertas ya atau dalam sebuah buku, kemudian tulis juga nama kelompoknya ya. Jadi nanti apakah yang kamu ketahui tentang hari akhir? Kamu jawab ya. Kalian jawab di situ ya. Boleh ditulis soalnya dulu boleh, kemudian nanti jawabannya di bawah. Ya. Oke. Kemudian jangan lupa tulis nama kelompok masing-masing ya. Tulis nama kelompok masing-masing. Dan yang tidak kalah penting lagi, jangan lupa untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan satu kelompoknya ya. Kelompok masing-masing saling bekerja sama. Jadi tidak temannya saja yang hanya satu orang saja yang bekerja, tapi seluruh anggota kelompok harus ikut andil dalam mengerjakan tugas. Sudah jelas belum anak-anak? Sudah, silakan dikerjakan. Setelah malaikat Satu sudah. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, nanti kita akan mempresentasikan hasil karya kalian ya.
hasil diskusi kalian bersama kelompok ke depan ya. Untuk yang maju ke depan 2 orang saja cukup ya. 2 orang ini mewakili anggota setiap kelompok. Oke, dari kelompok 1 siapa yang akan maju? Oke, Rehan dan Bagas. Silakan di tengah, Rehan. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Yang pertama, apakah yang kamu ketahui tentang hari mulai dari beberapa sebentar berikut istilah dan kira-kira kehidupan semua makhluk Allah. Kedua, kapan hari akhir bekerja di makhluk itu tidak makhluk hidup tidak mengetahui kapan terjadinya hari akhir hanya Allah yang tahu. Yang ketiga, selesai pengertian jaminan pada hari akhir. Percaya dengan sepenuh hati bahwa dunia dan manusia akan hancur, serta manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Baik sekali, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Sudah cukup? Boleh kembali. Oke, kelompok 2 silakan, siapa yang akan mewakili? Silakan di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, apakah yang kamu ketahui tentang hari akhir adalah hari mulainya dan dunia alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Kedua, kapan hari akhir dapat terjadi? Tidak ada yang mengetahui kapan akan terjadinya hari akhir kecuali Allah. Ketiga, berdasar pengertian pada hari akhir. Bagaimana pada hari akhir adalah percaya dengan seluruh hati bahwa dunia akan terjadi dan seluruh isinya akan hancur serta manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatan selama hidup di dunia. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok kami. Akhirnya itu pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk teman kita. Nah, jadi baik sekali ya. Baik sekali dari hasil diskusi kalian sudah sangat baik sekali ya. Jadi sudah paham apa sih itu yang dimaksud? Apakah yang dimaksud dengan hari akhir atau hari kiamat? Apa tadi pengertiannya? Hari di mana sebagian atau seluruh hancurnya seluruh alam semesta ya. Jadi kemudian kapan hari akhir dapat terjadi? Nah, coba ya, kapan hari akhir dapat terjadi? Tidak ada di dunia ini yang tahu kapan terjadi akhir, karena hari akhir atau hari kiamat merupakan rahasia dari Allah. Jadi tidak ada satupun makhluk yang dapat mengetahui kapan hari kiamat akan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jelaskan pengertian beriman kepada hari akhir. Jadi di sini kita lihat iman itu apa? Iman itu artinya percaya. Jadi beriman kepada hari akhir artinya kita percaya dengan sepenuh hati bahwa hari akhir pasti akan ada. Hari akhir pasti datang. Oke. Nah, baik anak-anak. Apa saja sih yang dapat kita peroleh pada hari ini? Apa saja refleksinya? Ya, Putri? hari kiamat disebut juga dengan hari akhir. Hari kiamat disebut juga dengan hari akhir. Ada lagi mungkin? Hari kiamat dapat dibedakan menjadi dua. Oh, hari kiamat dapat dibedakan menjadi dua. Apa saja? Dera? Kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, anak-anak, jadi
di sini kita harus memahami juga apa sih hikmah dari mempercayai atau beriman kepada hari kiamat, ya. Hikmahnya apa saja? Yang pertama yaitu senantiasa termotivasi untuk selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kemudian yang kedua apa? Kita akan senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya, ya. Jadi ketika kita sudah beriman kepada hari akhir, maka kita akan menjadi memotivasi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Itu merupakan beberapa hikmah dari beriman kepada hari akhir. Nah, anak-anak, kegiatan kita pada hari ini cukup, ya. Pelajaran kita pada hari ini sudah cukup. Kemudian di minggu depan kita akan belajar lagi masih tentang hari akhir. Tapi untuk minggu depan kita akan membahas apa sih nama-nama dari hari. Nah, di sini Ibu mau kasih tugas, ya. Ditulis tugasnya. Tugasnya adalah mencari nama-nama lain dari hari akhir, ya. Ditulis tugasnya, menulis atau mencari nama-nama lain dari hari akhir. Besok di pertemuan selanjutnya kita akan bahas sama-sama, ya. Kita akan bahas sama-sama apa sih nama-nama lain dari hari akhir. Jadi hari akhir itu banyak, ya. Hari akhir itu banyak, hari kiamat itu banyak namanya. Nah, tugas kalian di rumah adalah mencari, ya, mencari nama-nama lain dari hari kiamat atau hari akhir. Sudah ditulis? Dari hari akhir atau hari kiamat. Sudah ditulis, ya? Sekarang sebelum kita pulang, kita rapikan dulu mejanya, kita rapikan dulu buku, peralatan sekolah kita, dimasukkan dulu ke dalam tas, dimasukkan dulu, dirapikan, ya, dibersihkan, dibereskan. Oke? Semuanya? Sudah, jadi sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu, ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.